Halo Sobat Komsos, selamat berjumpa kembali dalam program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Romo Sunu, apa kabarnya? Baik, sehat, aman, terkendali. Aman terkendali ya, Mo. Sehat selalu pastinya. Sehat. Apalagi menjelang mau muspas nih, karena kita obrolan hari ini nih sangat luar biasa ya Romo Sunu. Jarang-jarang Romo Sunu datang ke sini nih. Ya. Iya. Mas Sunu, ini kita juga mau memperkenalkan siapakah sosok Romo Sunu nih, karena jarang-jarang nih ke Sobat Komsos ya. Romo Sunu ini, Sobat Komsos, adalah salah satu tim perumus, tapi lebih tepatnya posisinya apa tuh, Romo Sunu? Saya diminta jadi ketua tim perumus. Waduh. Kami ada berenam satu tim itu. Oke, ada siapa aja tuh Romo Sunu? Ada Romo OT, ada Romo Atmo, ada Ibu Ate, lalu ada Pak Yogi. Dan saya. Jadi berenam ya Romo Sunu. Dan tim perumus musyawarah pastoral sebagai arah dasar nanti kita berjalan bersama di Keuskupan Bandung. Betul ya Romo Sunu? Betul. Oke. Romo Sunu, sedikit ya, selama ini tinggal di mana sih? Jarang-jarang loh lihat Romo Sunu nih di selama ini saya tinggal di Fermentum. Dan saya tinggal di Fermentum selama ini. Selama ini ya. Jadi kalau Sobat Komsos jarang-jarang, jarang-jarang lihat Romo Sunu di mana-mana, ini karena pendamping para frater yang sangat luar biasa. Terus banyak kiprahnya di akademisi, di akademik ya, dunia akademik juga. Di formasi. Dan sekarang jadi tim perumus, lebih tepatnya ketua dari tim perumus musyawarah pastoral 2025. Nah, sebetulnya tugas tim perumus itu apa sih Romo Sunu? Bertanya-tanya sampai ada 6 orang yang luar biasa pula. Kira-kira apa tugasnya? Pada dasarnya tim perumus ini ya merumuskan hasil-hasil muspas yang berupa data-data. Data-data kami terima, kemudian kami baca, terus kami rumuskan. Rumusannya bukan hanya berupa ringkasan, tetapi kami diminta untuk melihat juga apa yang ada di balik data-data itu. Sehingga kami bukan hanya menjadi tukang potret meringkas lalu ini selesai, hasilnya, udah beres, udah gitu ya. Tapi juga memberi pendasaran teologis, refleksinya bagaimana. Jadi kami berusaha menangkap di balik data ini ada apa. Misalnya, ketika saya membaca data-data itu, ada banyak sekali dari lingkungan paroki, dekanat, lalu kategori. Saya melihat dan saya sangat terharu dari data-data itu tanpa ada gejolak, dinamika. Ada arus. Arus kehendak kuat untuk apa ya? Nanti keuskupan kita mau ngapain gitu ya. Ada suasana yang penuh semangat di situ. Ini isinya kegundahan kah atau macam-macam. Macam-macam, banyak sekali karena memang sudah ada panduannya apa yang harus disampaikan, dibahas di tingkat lingkungan, paroki, dekanat, dan kategorial. Tapi dilihat semuanya itu yang saya sebut tadi, ini mengharukan karena tampak sekali semua yang ambil bagian dalam muspas ini tuh kayak ada kehendak kuat gitu loh, ada arus yang wah, kita bersuka cita ini, kita akan berbicara kumpul bareng, berbagi pengalaman bareng, bersama-sama dengan Roh Kudus menentukan atau memilih dengan proses discernment. Discernment itu kan membedakan ya. Kebijaksanaan ya. Untuk membuat keputusan itu bukan keputusan yang sifatnya manusiawi, tapi pertama-tama banget melalui data semua ini nanti kita kumpul di puncak muspas. Apa sih yang dikehendaki Tuhan melalui data ini yang harus kita pilih sebagai fokus pastoral gitu. Jadi ini memang bukan melulu proses manusiawi. Ini harus dicatat. Membaca data itu saya terharu karena
data itu bukan hanya bicara soal manusiawi yang bisa dihitung dan tampak. Betul. Tapi di situ ada arus kuat, ada Roh Kudus di situ yang ingin mengarahkan. Nah, puncak Muspas yang sebentar lagi akan kita jalankan itu harusnya juga membawa kita pada proses discernment itu, mencari kehendak Tuhan. Tuhan ingin bicara, ingin mengarahkan kita kemana. Nah, itu yang kita bahas. Jadi kurang lebih gini, Muspas itu kan ruang penuh rahmat. Betul. Di mana seluruh umat sejak Mei mungkin ya, dari lingkungan, paroki, dekanat, kategori, macam-macam itu berkumpul, saling berbagi pengalaman, saling mendengarkan, lalu coba mencari apa yang terbaik untuk kita semua, berbicara tentang gereja. Bahkan ada sharing-sharing di salah satu paroki itu bagus banget, dicatat itu di dalam data itu. Ada yang mengatakan, saya bersyukur karena boleh terlibat melayani. Itu kan luar biasa ya. Lalu bicara juga tentang konteks saat ini, apa yang perlu kita tanggapi dengan tajam dan respon yang tepat, sikap gereja bagaimana, misalnya soal berkaitan dengan artificial intelligence, AI, lalu tentang konsep keluarga yang kayak agak geser gitu ya, LGBT juga itu, lalu isu ekologi, lalu isu-isu kerukunan umat beragama, ekonomi, politik, ada banyak di situ. Jadi itu nanti yang akan diangkat, dibicarakan bersama-sama, tapi harus jelas bahwa Muspas ini bukan melulu peristiwa manusiawi. Yang ilahi itu juga datang. Bukan rumusannya Romo Sunu. Bukan. Bukan rumusannya Romo Atmo, bukan. Tetapi seluruh gereja lalu bersama-sama mencari kehendak Allah yang mana ini yang perlu kita pilih. Begitu. Betul, dan pastinya mengandalkan penerangan Roh Kudus ya, Mo ya? Pasti. Tanpa itu ini bukan gereja. Gereja itu harus ada itu. Oke, jadi itu Sobat Komsos sebuah awalan dari Romo Sunu yang mengupas soal kerja tim dari perumus nanti di Muspas, ya. Betul. Saya tambahkan sedikit lagi. Ada banyak sekali data berkaitan dengan memang itu adalah bidang pelayanan pastoral kita. Liturgia, koinonia, kerigma, diakonia. Plus misalnya regenerasi, OMK, pendidikan, kesehatan. Dibahas juga itu ya, Itu semua dibahas dan itu semua memang dibicarakan dan semua ini yang membuat saya terharu itu semua mau berbicara, berbagi pengalaman dan mau mencari baiknya bagaimana ini. Lalu ditemukan ada keunggulan, keprihatinan. Nah, dari situ nanti kita akan bergerak. Tapi betul-betul catatan di sini yang namanya Muspas, musyawarah pastoral, itu wilayah gerejawi. Jadi kalau gereja itu tidak sama dengan ormas atau partai. LSM atau partai atau institusi komersil yang melaksanakan segala macam survei, mencari data untuk sesuatu gitu ya. Misalnya kalau meskipun ada juga tujuannya jelas gitu ya. Tetapi gereja tidak berhenti di situ. Karena apa? Kalau gerejanya berhenti seperti itu, ada data-data lalu disarikan, diringkas, 5 keunggulan, 5 keprihatinan, lalu kita mau ngapain? Oh, lalu diputuskan ini. Iya, itu gereja tapi belum utuh. Yang saya maksud begini. Ini jadi malah nggak apa-apa. Ya? Kita mau menggali lebih lanjut tuh. Saking banyaknya yang ada di kepala ya Romo Sunu ya. Jadi gini, pertama banget kita harus berangkat dari gereja dulu. Nah, singkatnya begini. Kalau Yesus mengatakan di atas batu karang ini engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja itu benar-benar bersifat manusiawi di dunia ini, kodrati manusiawi banget, sekaligus bersifat ilahi. Allah mau tidak akan menguasai, itu kan ilahi itu. Nah, 2 hal ini harus sangat diperhatikan.
Lalu faktor ketiga, gereja yang bersifat manusiawi dan ilahi itu tinggal dalam konteks zaman sekarang. Nah, konteks itu kan banyak banget nih. Aduh, itu yang bikin susah ya, Romo. Iya, karena berangkat dari situ, kita memang harus meletakkan Muspas ini dalam kerangka teologis tentang gereja. Nah, gereja ini yang terdiri bersifat manusiawi, ilahi, dan tinggal dalam konteks, ini berkumpul, saling berbagi, membicarakan dirinya sendiri untuk menentukan apa langkah ke depan bersama dengan Roh Kudus. Karena gereja tidak mau tertinggal dengan zaman atau tergerus sama zaman ya, Romo ya. Justru harus terus kontekstual. Harus terus ya kontekstual. Dan itu yang paling penting kenapa Muspas 2025 menjadi momen yang sangat luar biasa buat umat Katolik terutama di Keuskupan Bandung pastinya ya, Romo ya. Oke, tadi kalau disebutkan Muspas sudah sebentar lagi. Ini kapan, Mo? Puncaknya itu ada di mana? Puncaknya itu pada tanggal 19 sampai 21. 19 sampai 21 September. Ya. Oke, 2025. Bertempat di Wisma Shalom. Berapa orang kira-kira? Oh, bisa 400-an itu. Oh ya? Ya, banyak. Oke. Jadi memang ini melibatkan semua. Memang diwakili. Kalau semuanya nanti berapa? 100.000 umat Bandung lebih malah. Nggak ada perwakilannya. Dan semua tawuran nanti ya kalau kebanyakan jatuhnya jadi tawuran. Oke, jadi lumayan jauh ya, Romo, harus ke Wisma Shalom ya. Dan karantina 3 hari, kemudian membicarakan begitu banyak yang tadi sudah Romo sebutkan. Ini kira-kira dari apa aja, Mo? Dekanat sudah pasti dari paroki, kategorial gitu. Para Romo, ya, macam-macam ya. Oke, jadi semua unsur terwakili. Oke. Nah, terus ceritanya nih pada saat 3 hari tersebut akan merumuskan mencari apa? 5 tujuan yang akan kita raih gitu. Kemudian 5 juga keunggulan dan kelemahan ya, Romo. Ya. Keunggulan dan keprihatinan gitu ya. Kenapa harus ada kalau keprihatinan kita mengerti karena harus diperbaiki. Tapi kalau sudah oke, kenapa lagi harus dibahas atau dibawa ke permukaan lagi gitu, Mo? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, ini saya harus merancang jawaban supaya jelas dan aman. Iya. Ya, baik. Kami tim perumus melihat bahwa ternyata semua data yang kami terima, semua data dari lingkungan, paroki, dekanat dan kategorial ya. Semua itu ternyata berbicara tentang fungsi. Saya jelaskan begini. Fungsi. Misalnya, kita mengenal 4 bidang pelayanan pastoral, liturgia, diakonia, koinonia, dan kerigma. Ini adalah fungsi. Fungsi bisa dimengerti secara sederhana adalah tugas yang hendaknya terlaksana dalam sebuah struktur. Betul. Aduh, agak susah ya. Jadi gampangnya gini contohnya. Liturgi misalnya. Apakah liturgi sudah berfungsi dengan semestinya? Gitu ya. Itu kami temukan di satu paroki ya, yang banyak banget itu. Ya. Lalu dirangkum lagi ke dekanat-dekanat dan kategori. Ya. Ada yang mengatakan di dalam misalnya satu paroki, liturgi kami sudah baik. Oke. Di paroki yang lain liturgi kami belum baik. Ini berkaitan dengan fungsi. Apakah bidang pelayanan itu sudah berfungsi sebagaimana seharusnya? Jadi kalau ada keluhan-keluhan misalnya, wah bidang pewartaan kami itu belum bekerja dengan baik karena ini. Para pewartanya kurang bekal gitu ya. Terus metodenya kurang misalnya. Apapun itu. Jadi segala hal yang berkaitan langsung dengan bidang pelayanan itu ada penilaian kurang atau sudah baik. Belum baik atau sudah baik. Maka yang disebut keunggulan itu adalah keadaan di mana bidang-bidang pelayanan itu berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, ketika itu berfungsi sebagaimana seharusnya, maka rumusannya adalah inilah keunggulan kami. Nah,
Begitu juga sebaliknya, ketika bidang-bidang ini belum berfungsi sebagaimana seharusnya, lalu disebut sebagai keprihatinan. Gitu. Menariknya, kan beda ya, Mo? Iya. Antara paroki yang satu sama yang lain kan? Tidak ada pola yang tetap. Nah, misalnya satu paroki mengatakan hubungan dengan umat beragama lain, betul, itu baik, jadi keunggulan. Iya. Paroki lain mengatakan hubungan dengan umat beragama lain belum baik, jadi keprihatinan. Beririsan begini. Iya. Jadi ini menarik sekali karena datanya nyebar kemana-mana dan tidak ada pola tetap. Oke. Namun kami juga menemukan mana-mana saja yang sering muncul. Misalnya di dekanat-dekanat, mana yang paling sering muncul persoalan-persoalan apa? Isu-isu apa yang paling sering muncul? Misalnya kami melihat bahwa yang paling sering muncul misalnya ini ada beberapa kami catat. Kami tim perumus belum fix ya, karena besok baru kami akan rapat. Tetapi paling enggak saya sepil sedikit kurang lebih ini, belum persis. Misalnya yang paling sering muncul bidang-bidang yang dari data itu adalah liturgi. Jadi ini entah bagus entah tidak, gitu ya. Lalu pewartaan. Entah ini berfungsi, entah belum. Lalu OMK, regenerasi para pelayan pastoral. Ini sering muncul. Kemudian keterlibatan atau partisipasi umat yang aktif, yang kurang aktif, yang ini. Gitu. Bagaimana memunculkan partisipasi umat juga termasuk di dalamnya ya? Termasuk di dalamnya. Lalu yang kelima, ketersediaan tenaga pastoral. Ya. Itu juga muncul itu yang kelima. Yang keenam, hal tentang sarana prasarana. Ada yang mengatakan ini sudah, ini belum. Ada paroki yang masih harus masih berjuang begitu ya. Lalu yang ketujuh, ini berkaitan dengan imam. Oh, imam. Imam. Kekurangan entah itu kurang jumlah, entah kurang kualitas. Misalnya kurang kualitas. Maaf, bukan maksud saya begitu. Tapi misalnya begini, sapaan, pendampingan itu ada yang dirasa kurang. Jadi ini soal khusus imam gitu ya. Kemudian keterlibatan sosial kemasyarakatan. Nah, ini hebat juga ya Romo. Artinya saya tidak juga menyangka sebagai umat ya Mo, bahwa tadi kalau keluar dari mulutnya Romo Sunu itu bahkan masukan mengenai imam, bagaimana mereka juga harus mengembangkan kualitas pribadinya sebagai seorang imam, itu pun masuk di dalam ranah yang masuk, itu ada di dalam data. Ada di dalam data. Bahkan pola-pola komunikasinya bagaimana ada di dalam data. Gitu. Jadi ketika saya membaca data, sebentar, ini dari mana? Oh, paroki ini. Oh, siapa ya? Tanpa mendiskreditkan nama tertentu. Tetapi semuanya tujuannya baik ya Romo ya. Tapi kita ada semangat. Yang ke-9 saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan isu kontekstual. Itu muncul juga misalnya isu ekologi, teknologi medsos, AI itu ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi, hubungan antar umat beragama, dan konsep keluarga. Ini muncul. Jadi paling enggak saya mencatat ada 9 ini ya. 9 yang paling sering muncul. Tetapi kami nanti akan bertemu lagi tim perumus untuk memilah lagi mana yang sungguh-sungguh bisa diajukan sebagai bahan nanti untuk pembicaraan di musyawarah, puncak musyawarah pastoral. Nah, ada hal yang menarik di sini yang kami temukan juga berkaitan dengan data. Data-data ini itu semuanya bersifat nampak, kelihatan, betul, dan bisa dihitung. Misalnya sebarannya bagaimana, di mana saja jumlah kehadiran, yang dan seterusnya itu ada statistik, ada statistiknya. Jadi semua data itu sifatnya itu kelihatan dan bisa dihitung. Ini sangat bagus untuk menentukan nanti strategi atau pilihan fokus pastoral. Nah, dari sisi kami, para perumus ini, kami ingin memberikan juga landasan teologisnya. Jadi kami bukan hanya sekedar memotret. Data itu kami potret, kami ringkas, kami sodorkan ke nanti yang membuat keputusan muspas lalu dibikin fokus pastoralnya apa. Bukan hanya itu. Tapi dari data ini kami coba melihat adakah sesuatu
yang sifatnya betul-betul rohani teologis, yang bisa menjadi sandaran di situ. Sandaran untuk berangkat. Jadi kami menyusun bukan hanya kerangka kerja, tapi juga kerangka teologisnya. Jadi ada landasan biblisnya gitu ya? Iya. Nah ini yang saya ingin sampaikan, landasan biblisnya gini. Mengambil inspirasi dari peristiwa Santo Thomas Rasul. Ketika para murid berkumpul setelah kebangkitan, entah kemana Santo Thomas Rasul itu pergi, nggak gabung dengan para murid. Mungkin pengen seblak atau lagi cari jalan-jalan ya, Mo. Atau pusing, Tuhan kok ke Keuskupan Bandung malah pergi meninggalkan, gitu. Cari jajan pasar. Atau merenung kenapa ada malah Yesus mati gitu ya, bisa jadi, nggak tahu saya, nggak dikisahkan dalam Injil Yohanes. Tapi gini, si Santo Thomas Rasul ini dikasih tahu murid yang lain, Yesus bangkit, Tuhan bangkit. Terus dia mengatakan apa? Kalau saya belum mencucukkan jari ini dan melihat luka dan mencucukkan ke luka itu, saya tidak akan percaya. Nah, inspirasi ini luar biasa. Jadi untuk percaya, Santo Thomas Rasul itu harus melihat dan menghitung, terbukti, nyata. Itu yang terjadi pada pengumpulan data. Data semuanya itu terlihat, bisa dihitung. Jadi ada buktinya, bukan sekedar janji atau fiktif belaka. Bukan, jelas. Dan itulah yang kita hidupi dalam tahap manusiawi. Jadi gereja itu manusiawi. Tetapi bukan hanya manusiawi, gereja juga ilahi. Nah, di bidang manusia ini, di wilayah manusiawi ini, gereja harus menghitung dan harus betul-betul melihat ada apa ini di dalam dirinya. Betul. Statistik bicara, manajemen bicara, gitu ya. Ilmu-ilmu sains bicara, gitu ya. Untuk mengelola ini biar tahu supaya gereja kita itu ini loh sekarang keadaannya. Nah, gitu. Soalnya memang yang muncul dari umat sendiri rasanya memang masalah-masalah yang terjadi mereka rasakan secara manusianya mereka di paroki ya, Romo ya. Betul, itu sangat manusiawi dan memang harus tampak dan bisa dihitung. Namun saya lanjutkan. Begitu Yesus datang lagi, ada si Thomas di situ. Yesus ngomong, nih kamu mau lihat nih, ada luka nih, cucukkan nih. Apa yang dikatakan Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia sudah geser melampaui yang empiris kalkulatif, yang bisa tampak dan dihitung, menuju ke wilayah ilahi. Nah, ini yang harusnya terjadi pada muspas ini. Jadi data-data semua itu sangat penting demi mendapatkan rumusan nanti pilihan kita mau kemana. Betul. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh berhenti di wilayah manusiawi. Kita harus juga lanjut melampaui itu, melanjutkan ke wilayah ilahi. Saya beri contoh menarik sekali di salah satu paroki, tadi sudah saya singgung di depan. Ada satu paroki itu mencatat nama-nama yang ikut sharing di situ. Wah, lamanya banyak banget, 101 tuh. Yang merasa parokinya membuat sampai 100 lebih, siapa ini gitu ya catatannya. Banyak curhatan. Ada yang mengatakan begitu, saya bersyukur boleh melayani, bisa melayani, saya bersyukur. Ini sudah melampaui yang terhitung dan teramati, karena ini wilayahnya sudah syukur. Nah, hendaknya setiap kita yang di keuskupan ini, umat yang bermuspas ini, semuanya itu menjalani yang terhitung dan bisa diinderai ini dengan data kerja keras seperti itu, mengorganisir bagaimana supaya ini jalan dan berfungsi dengan baik. Tapi melalui cara atau melalui kegiatan manusiawi itu, melalui kegiatan manusia, melalui pelayanan pastoral itu, saya mengenal dan mengalami Tuhan. Itu harus ada. Kalau itu tidak ada, kita hanya seperti ormas. Betul. Kita hanya seperti LSM atau punten, partai politik yang penting goalnya tercapai dengan survei macam-macam, tapi nggak ada Allah. Nah, bukankah catatan catatan Injil Yohanes, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tinggal ini kita bekerja keras untuk melayani gereja, pelayanan pastoral macam-macam, mengembangkan, memfungsikan fungsi-fungsi itu, liturgi berjalan baik,
kerikma perjualan baik, diakonia, koinonia. Tapi semuanya kering ya Romo. Kalau sampai di situ saja, itu bukan gereja. Iya. Itu aktivis. Kalau gereja pelayan, pastoral. Di situ orang mengalami Allah. Itu juga harus diperhatikan sebagai sebuah fokus pastoral menurut saya. Jadi di samping semuanya bekerja dengan giat untuk menentukan, menggarap gereja supaya menjadi bagus, berfungsi semuanya, melalui itulah kita mengenal Allah, mengalami Allah, sehingga sabda menjadi manusia yang menjadi daging dan tinggal di antara kita itu kita rasakan dalam seluruh hidup kita. Berarti memang yang dituju adalah nanti menelurkan hanya 5 ya Romo? Saya tidak tahu nanti apakah saya belum tahu nanti, karena kalau tim perumus tugasnya itu memberi landasan teologis, sekaligus memberi masukan, usulan untuk nanti dibicarakan di Muspas Puncak. Nah itu yang besok baru kami mau akan dijalani ya Romo. Kami saring gitu. Tapi saya spill sedikit tentang proses ini gitu. Nah kan tadi dikatakan juga ada 5 poin yang menjadi keprihatinan, kemudian 5 poin yang menjadi apa istilahnya sudah baik, keunggulan dan keprihatinan. Dari 5 poin ini apakah itu juga akan mencakup semua substansi di bidang pastoral? Misalnya kalau tadi Romo kan sebutkan ada 1 sampai 9 gitu ya. 9 itu yang sering muncul, paling sering muncul. Nah, yang tidak muncul tapi tidak terlalu sering muncul, tetapi apakah itu kan masih menjadi keprihatinan tentunya ya. Nah, kemana nih yang lain-lain itu? Itu ada istilah minority report. Wah, itu Romo OT itu membahas itu loh. Jadi dari tim perumus juga. Jadi tidak tampak, tidak tercetus, bahkan di data juga nggak ada. Tapi bisa jadi nanti muncul, atau secara implisit ada. Dan ternyata penting, itu nanti juga diberi perhatian. Soalnya kan jangka waktunya 5 tahun ya Sobat Komsos ya. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun jangan kata begitu. Dulu 10 tahun yang lalu mungkin masalah LGBT belum menjadi keprihatinan yang muncul ke arah permukaan gitu ya. AI dulu belum ada kayaknya Romo ya. Betul. Sekarang jadi masalah gitu, dan sudah mulai apakah harkat atau martabat manusia gitu ya. Bahasanya para medis ini gitu. Bukan ya, tapi sejauh mana kita juga pengen tahu ya Romo, karena kan kalau di dunia kayaknya kita harus ke pendidikan gitu ya. Kalau kita yang punya ibu-ibu rumah tangga gitu-gitu ya, ini kok dari tadi pendidikan nggak disebutin nih gitu. Tapi sebetulnya kan anak-anak kita, generasi masa depan gereja ini adanya di urusan pendidikan misalnya gitu ya. Nah, gimana itu masih bisa bicarakah atau nanti akan ditampung di dalam apa? Saya nggak tahu. Itu ada mekanismenya nanti dalam puncak Muspas, semua diberi ruang untuk menyampaikan apapun itu. Apapun itu. Sangat mungkin hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya muncul. Dan itu harus didengar juga. Nah, itulah yang tadi di depan saya sampaikan. Ini kan proses saling berbagi pengalaman, berpikir bersama, memikirkan gereja kita bersama Roh Kudus, didampingi Roh Kudus. Kalau ada hal-hal itu muncul, mari kita tanggapi juga. Apa yang diinginkan Tuhan dalam musyawarah ini, membimbing kita Tuhan membimbing kita kemana? Tuhan membimbing kita untuk memilih yang mana? Gitu. Jadi ini bukan hitung-hitungan, punten saya sebut social engineering misalnya, itu istilahnya Romo Atmo luar biasa tuh. Social engineering, jadi rumusnya 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi sekian harusnya sekian. Pakai integral pula ya? Pakai integral pula gitu ya. Wilayah manusiawi kita pakai, tetapi gereja bukan hanya itu. Ini yang sangat penting, karena kalau pakai itu nanti kering. Saya beri contoh. Wilayah manusiawi itu begitu penting, tapi kalau ilahi itu dilupakan, jadi sekuler nanti. Eropa sudah mengalami itu. Betul. Kurang manusiawi apa mereka? Sangat banget. Tapi tentang Tuhan, nggak usah lah. Nah ini mereka sekuler jatuh itu nanti. Nah gereja itu ya manusiawi, ya ilahi.
ini saya ulang-ulang karena ini menjadi landasan teologis yang sangat penting untuk dipahami untuk kita pahami, semua kita pahami ini. Antara yang manusiawi dan ilahi itu beda banget. Bener-bener beda. Yang satu bisa dihitung, tampak. Dulu pernah ada, sekarang ada. Bisa dibuktikan secara kuantitatif malah ya. Iya, betul. Suatu saat sudah ketinggalan zaman, hilang gitu. Tapi kalau yang ilahi ini kan tetap. Yang sifatnya ilahi nggak bisa rusak. Dan itu menjadi sandaran kita. Jangan sampai kita memandang gereja ini seperti sebuah organisasi manusiawi semata-mata tanpa ada sandaran ilahi. Ini yang sangat penting. Yang kami tim Perumus ingin menekankan ini. Gitu. Dari sekian banyak ada masalah ini, masalah itu, kan banyak banget ya Romo. Dari berapa? Mungkin secara ini sekian ribu data atau orang yang memberikan masukan gitu. Kemudian didatakan. Nah, nanti kan yang datang ke Muspas di tanggal 19 sampai 21 September itu kan perwakilan nih Romo. Apakah pengen tahu aja nih Romo, prosesnya gimana sih? Apakah mereka juga akan mengungkapkan kembali, berdasarkan data tersebut diceritakan kembali hasil sharingnya, atau sudah tidak begitu, sudah tinggal global besarnya saja, atau bagaimana sih Romo? Pada dasarnya semua orang memiliki ruang, diberi ruang untuk bicara apapun. Tetapi tetap ada panduannya. Nanti akan dipaparkan apa saja itu yang akan kita bicarakan karena sudah disarikan loh. Lalu dibantu juga dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dalam setiap kelompok itu didiskusikan itu. Oh, jadi nanti akan ada dibagi diskusi dalam kelompok-kelompok, diacak gitu. Lalu berdiskusi. Lalu bersama-sama merumuskan apa ya gitu ya. Dalam bimbingan Roh Kudus, discernment, Allah menginginkan kita memilih yang mana, gitu. Gitu. Kalau prosesnya sendiri, Romo, secara tim nih ya, tim Perumus ini gimana sih kok bisa ya dari sekian banyak terus muncul? Apakah ada bagian tertentu yang kita harus ikuti untuk bisa sampai kepada kesimpulan yang seperti apa, guidance-nya gitu? Awalnya kami bingung. Mendapat data banyak sekali begitu. Gimana caranya? Lalu kami berkumpul, ini gimana banyak sekali kita baca gitu ya. Terus kami usul harus ada kerangka berpikir, konsepnya dan kerangka kerjanya. Lalu kami bersama-sama membuat itu. By the way, Romo berapa lama dari dapat data? Itu kan data berarti dari terakhir itu dari dekanat ya? Dari dekanat. Enggak. Pertama dari lingkungan dulu. Iya, semua data diberikan kepada kami secara bertahap. Ya, gitu. Jadi semua pool di lalu, tim Perumus ini. Kemudian diberikan kepada kami, lalu kami berkumpul, kemudian kami mengklasifikasi itu, kemudian kita harus bikin kerangka landasan berpikirnya bagaimana, landasan teologis maksud saya, lalu kerangka kerjanya bagaimana. Mungkin bisa saya tampilkan di sini. Ada kerangka kerjanya juga Sobat Komsos. Kita mau lihat kerangka kerjanya seperti apa. Ya, ini bisa ya. Nah ini kerangkanya begini. Dari konsep gereja, ya, yang ilahi, manusiawi, tinggal dalam konteks. Itu harus dipahami dulu. Supaya tidak jatuh, Muspas ini tidak jatuh dalam istilah Bapak Paus Fransiskus waktu itu keduniawian rohani gitu ya. Keduniawian rohani itu rohani. Jadi seolah-olah rohani padahal itu hanya duniawi. Itu bisa terjadi. Jadi misalnya contoh konkret, kita itu betul-betul sibuk di gereja tapi nggak kenal Tuhan. Kita bisa sibuk sekali dengan pekerjaan macam-macam di gereja tapi kosong nggak mengalami Tuhan. Nah ini patut dicurigai kalau seperti ini. Berarti kerohanian saya betul nggak? Itu jangan-jangan hanya duniawi dibungkus rohani. Ini juga catatan penting, inspirasi dari Paus Fransiskus. Maka saya memulai dengan ini, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ini yang bisa ditampilkan nanti. Nah di sini kita melihat bahwa gereja itu bukan hanya dimensi manusiawi, tapi juga diilahi karena Allah hadir di antara kita. Nah dimensi manusiawi ini, gereja ya, memiliki dimensi manusiawi, itu bersifat empiris kalkulatif, artinya tampak dan bisa dihitung. Nah, semua data itu masuk di sini. Tampak dan bisa dihitung. Nah,
keunggulan dan keprihatinan, serta kita sudah memiliki 37 kebijakan, itu ternyata bicara tentang fungsi. Apakah itu berfungsi dengan baik atau tidak? Kalau ternyata datanya mengatakan berfungsi dengan baik, maka bidang pelayanan itu, misalnya kerikma di paroki itu, di dekanat itu, berarti itu sudah berfungsi dengan baik, menjalankan fungsinya dengan baik, disebut unggul. Lalu kalau belum berfungsi dengan baik, lalu disebut prihatin, keprihatinan. Nah, dengan demikian, untuk wilayah manusiawi, strategi yang perlu dibangun adalah membangun supaya bidan-bidan itu berfungsi. Itu. Dan itu pekerjaan yang harus ditekuni terus-menerus itu. PR ya Romo. Oh, itu karena itu ada program-program yang juga harus ditelurkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah. Itu kan juga lumayan turunannya ya. Iya, ini pekerjaan betul-betul pekerjaan yang harian kita untuk memfungsikan semua bidang itu. Misalnya, kok orang Katolik di paroki ini atau di dekanat ini kok kurang bermasyarakat, nah, misalnya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Harus difungsikan dong itu. Caranya bagaimana? Nah, itu bikin strategi. Gitu, dan seterusnya. Lalu, nah bidang ilahi, wilayah ilahi ini wilayah rahmat. Nah, wilayah rahmat ini ya Allah yang hadir di situ. Maka ini langsung menyangkut para pelayannya, entah awam, entah tertabis. Strateginya, cirinya adalah dalam segala kesibukan, pekerjaan beratnya saya melayani pastoral ini, entah bidang apapun saya mengalami Allah. Apakah bisa selalu begitu? Belum tentu. Ada yang sibuk banget nggak ngerti Allah itu apa. Tidak mengalami dan mengalami kekeringan. Ini pun perlu disikapi juga. Kemudian, ini berkaitan dengan konteks. Nah, konteks ini tidak bisa tidak harus disikapi, dipahami, dan direspon dengan tepat. Ini konteks itu artinya di masa yang sekarang ini yang sedang terjadi. Medsos, artificial intelligence. Sesuatu yang dulu belum pernah ada, sekarang muncul dan itu baru ya. Bahkan menentukan. Konsep keluarga, isu ekologi, pendidikan, gitu ya. Misalnya apalagi tentang sosial politik, ekonomi. Itu konteks sekarang bagaimana? Ini membutuhkan ketajaman, betul-betul. Kalau enggak nanti gereja ketinggalan zaman. Atau bukan ketinggalan zaman, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berkembang di dunia yang sekarang ini ya, Mo. Apa ini? Kita memberi sumbangsi tidak menjadi pilihan karena itu menjadi ditinggalkan justru. Betul. Gereja harus bergerak di dunia ini untuk berpartisipasi menjadi membuat semuanya menjadi baik gitu ya. Sebutlah menjadi berkat misalnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah 3 tahap ini, 3 wilayah ini yang adalah gereja. Ini nanti yang akan menjadi visi pastoral berkala. Itu nanti yang dibicarakan. Nah, yang kita bahas terus-menerus, keunggulan keprihatinan itu ada di wilayah manusiawi. Gitu, itu di wilayah manusiawi ini. Iya. Ini penting sekali, tanpa ini itu dasar kayaknya ya, Romo. Dasar banget. Karena makanya kalau kita akan membicarakan itu. Kita nggak bisa maju juga bisa mencapai visi pastoral itu ya, Mo. Betul. Jadi yang keunggulan, kalau tadi ada yang paling sering muncul itu kan yang 9 tak sebut tadi. Betul. Itu yang harus diberi perhatian penuh tadi. Strateginya bagaimana ini? Ininya kurang, kaderisasi. Sebetulnya apa sih, Romo, kalau boleh spesifik? Apa sih gitu yang paling banyak di contoh-contoh gitu ya barangkali. Karena Sobat Komsos ini juga mungkin meskipun kita belum memasuki persis muspasnya sehingga tahu kebijakannya apa. Ini kan justru spill sebelum ya. Jadi tapi karena ini belum fix, ini ya global saja ya, Mo. Agak global gitu ya. Yang paling sering muncul dengan kata kunci aktif, terlibat, terlaksana, belum terlaksana, berjalan dengan baik, belum tersedia dan sebagainya, itu di wilayah ini. Liturgi, pewartaan, OMK. OMK ya, Romo? Ada, OMK banyak dibahas juga. OMK, regenerasi pelayanan pastoral, lalu keterlibatan partisipasi umat dalam pelayanan, kemudian
ketersediaan tenaga pastoral. Ketersediaan tenaga pastoral, entah katekis, entah ya gitu ya. Pembekalannya bagaimana, pengajarannya gitu ya. Lalu sarana prasarana. Sarana dan prasarana. Ini urusan dana nih nanti. Saya nggak ikutan kalau yang itu. Mendukung dengan doa saja mau. Ya. Lalu kualitas dan kuantitas peran imam misalnya gitu, sapaan, pendampingan. Ada juga yang di salah satu data itu bentuk komunikasi imam itu juga dibahas. Ada bentuk juga komunikasi imam kepada umatnya. Kepada umatnya juga ada yang data yang mengatakan apa tuh istilahnya? Relasi yang dibangun, bagaimana itu relasi yang dibangun? Oke, itu terus ada. Ngomong-ngomong susah juga ya Romo, ini melipir sedikit. Jadi imam itu harus ngurus pastoral juga, ya ada kegiatan lain juga gitu ya untuk di komisi dan lain-lain gitu ya Romo. Pokoknya sehati sejiwa berbagi sukacita. Bukan berbagi kepusingan, bukan ya Romo? Kan visunya Bapak juga bukan begitu. Iya, berbagi sukacita. Ayo kita bersukacita dalam segala macam pekerjaan ini gitu. Iya. Saya lanjutkan yang ke-8 tadi. Keterlibatan sosial kemasyarakatan ini juga sering muncul. Lalu isu kontekstual. Sosial kemasyarakatan artinya bagaimana gereja bukan hanya bergerak ke dalam tapi juga keluar. Gitu. Dengan umat beragama lain, dengan masyarakat, wilayah-wilayah misalnya keterlibatan dalam politik misalnya gitu ya, dalam isu-isu sosial begitu, itu muncul juga. Lalu isu kontekstual yang di luar pelayanan pastoral yang misalnya ekologi, teknologi, pemberdayaan ekonomi dan seterusnya tadi. Itu kayaknya justru sekarang menjadi pemicu dari segala sesuatu yang tadi mungkin Romo sebutkan sebetulnya ya. Ada beberapa yang justru kayak bangsa pendidikan gitu ya. Ya betul. Artinya, pendidikan Katolik mahal itu masuk terus itu. Muncul itu pendidikan itu juga muncul itu. Masuk terus katanya. itu berulang kali muncul. Tapi ya itu tadi ya Romo, berarti semua itu menjadi keprihatinan gereja juga dan artinya para Romo, karena kan sering kali ya Romo ini sedikit ngobrol tapi sedikit curhat, sedikit colongan gitu ya. Kalau kita kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah ikut muspas istilahnya gitu ya. Tidak pernah berada satu ruangan dengan para Romo atau para aktivis yang memang diundang untuk musyawarah pastoral gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak punya suara juga gitu ya. Tapi kadangkala juga kok ya kelewat surveinya gitu ya. Gitu ya. Tapi ada hal-hal seperti itu dan rasanya memang generasi muda, kalau tadi disebutkan ada OMK, bersyukur sekali ya Romo bahwa OMK mendapat perhatian juga karena anak-anak itu juga mereka punya suara tetapi belum berada di sini gitu ya, belum masuk. Mereka juga bingung mungkin bicaranya seperti apa karena yang merumuskan mungkin om dan tante, bapak dan ibu gitu ya, kakak-kakaknya gitu. Tapi mereka yang masih di dalam dunia pendidikan ini sangat terpengaruh oleh masalah artificial intelligence misalnya atau media sosial. Bagaimana mereka mau mengungkapkan apa yang ada di isi kepalanya ke dalam bentuk tertulis atau ngomong suka-suka tentang isi hati mereka atau bahkan keimanan mereka gitu ya. Itu muncul juga. Soal pengetahuan iman itu muncul juga, sering muncul. Itu karena kan itu mungkin kerikma kan. Betul. Karena di dunia pendidikan kayaknya nggak sempet juga kali ya Romo dengan kurikulum yang sedemikian sudah padat gitu ya, ditambah dengan ada masalah itu tuh medsos itu juga memang menjadi salah satu yang mempengaruhi cara mereka berkeimanan juga loh gitu di dalam kesehariannya ya, bagaimana mereka bersikap dan lain-lain, bahkan keimanan di dalam gereja juga betul. Kekeringan itu juga salah satu kan diantaranya juga ada urusan dengan media sosial juga. Karena itu bukan mempengaruhi, itu kadang-kadang sangat menentukan juga. Atau bagaimana pewartaan bisa diakomodasi oleh media sosial karena kalau nggak ke sana gereja Katolik apa kabar dunia gitu. Gitu ya. Wah, PR-nya banyak ya Romo? Banyak sekali. Saya lanjutkan yang ini ya. Oke. Tadi sampai di sini. Nah, saya lanjutkan. Ini wilayah gerejawi, wilayah manusiawi dan ilahi. Ini menurut kami tim perumus
Ini harus dilakukan dengan kata kunci bertekun. Bertekun, sehati sejiwa, berbagi sukacita. Bukan ya Romo? Karena wilayah ini itu tuh dari dulu memang begitu. Iya. Selalu ada persoalan-persoalan itu. Ya kita bisa pilih mana nanti yang akan Roh Kudus membimbing kita kemana. Kita kayaknya kita prioritas ke sini nih, fokus pastoralnya gitu. Tapi ini harus bertekun. Karena itu liturgi, kerigma, diakonia, koinonia. Masalah lama sebetulnya atau masalah baru? Itulah gereja yang bersifat manusiawi yang harus dikelola secara terhitung, precise gitu ya. Harus ada manajemen yang benar dan itu terus menerus. Tidak akan pernah hilang ya Romo ya? Menuju sempurna, tapi apakah sempurna gitu? Gitu ya. Oke, itu. Ini harus bertekun. Sementara yang ilahi dan manusia itu bertekun. Kemudian yang konteks ini harus disikapi dengan tajam dan responsif. Moga-moga nanti dalam puncak muspas ke depan ini ada ketajaman dan respon yang kuat untuk memahami konteks dalam pembicaraan seluruh peserta muspas besok itu. Betul. Kemudian, nah ini wilayah manusiawi, rupanya kami menemukan ini hal-hal yang perlu dicatat. Wilayah manusiawi yang perlu dicatat adalah upgrade sistem kerja. Upgrade sistem kerja di masing-masing paroki. Di masing-masing bidang. Misalnya sebuah bidang diakonia nggak jalan, jangan-jangan caranya udah kuno. Cari cara baru, kan begitu. Misalnya, kok umat susah berpartisipasi ke lingkungan, misalnya, kan ada keluhan itu untuk partisipasi. Caranya gimana? Selama ini caranya pakai cara X, nggak jalan, cari cara yang lain misalnya. Nah ini harus ada upgrade sistem kerja. Lalu yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Di beberapa data itu ada muncul keluhan tentang sarana dan prasarana. Kekurangan ruangan barangkali? Apapun bisa terjadi. Kurang duit juga. Ruangan ada kalau ada duit ya. Kalau itu nggak ada terus macet terus. Betul. Ya udah tengok kiri tengok kanan nyanyi gitu aja ya. Lalu yang ketiga ini adalah bina lanjut para pelayan pastoral. Karena memang harus di-upgrade terus para pelayan pastoral itu, entah misalnya dari liturgi itu para lektor, pemazmur, misdinar, imamnya dan seterusnya. Ada refreshment ya Mo. Iya, itu harus selalu begitu. Penyegaran selalu. Bidang lain juga para pelayannya harus di-upgrade. Materinya tetap, tetapi caranya berbeda atau kita mengingat kembali gitu ya. Itu bidang manusiawi itu kami menemukan itu. Sementara di bidang ilahi yang perlu dicatatan yang kami berikan itu ada 2. Kan ini kan tujuannya kan untuk supaya semua yang menjadi pelayan pastoral ini kan mengalami Allah melalui semua pekerjaannya itu. Betul. Nah kalau nggak mengalami Allah capek itu. Iya. Atau malah jadi ke gereja terbeban. Atau ke gereja menjadi pelayan itu karena di rumah nggak betah. Oh iya, ada masalah di rumah. Masalah gitu ya. Lari ke sana gitu. Itu bisa jadi. Pertanyaannya apakah itu salah, Mo? Salah sih tidak. Ya. Cuman kurang balance ya. Betul. Idealnya yang di rumah sudah ideal, maka itu yang tersalur atau menjadi. Untuk sampai ideal juga susah. Tapi paling nggak gini, di wilayah ini bagaimana strateginya ditemukan supaya semua pelayan pastoral itu mengalami Allah dalam pelayanan itu. Betul sekali. Kalau tidak mengalami Allah jadi aktivis saja. Iya. Nanti kalau patah hilang itu. Iya. Benar sekali Romo. Setuju sekali. Terus itu bisa diakomodasi misalnya nih usulan. Refleksi, discernment, retreat, rekoleksi. Nah, terus ini ada membangun relasi suci gembala dan domba gitu ya. Misalnya gembala atau pastor di paroki gitu ya, ada banyak para pelayan pastoral yang lain juga di berbagai bidang, udah bekerja keras ini nih, kan harus diberi nutrisi rohani. Nah, jangan hanya dipekerjakan saja. Misalnya, ini misalnya gitu. Jadi ada relasi gembala domba yang saling meneguhkan, berbagi pengalaman tentang menjadi murid Tuhan. Nah, kan begitu.
itu harus ada strateginya. Iya, iya. Nah, kemudian wilayah konteks, nah ini integrasi dari manusiawi ilahi. Dan ini tidak mudah karena butuh ketajaman. Betul. Ya. Udah harus cepat waktunya ya, nggak bisa nunggu karena kan kontekstual ya Romo ya. Jalan terus ini. Betul. Zaman jalan terus. Betul. Sedikit lagi di sini. Nah, yang manusiawi dan ilahi ini bersifat lebih tetap dan stabil. Ya kita tekuni aja itu, tekuni itu. Bisa jadi strategi yang muncul atau fokus pastoral yang akan muncul di wilayah ini adalah fokus pastoral yang sifatnya internal untuk gereja kita. Oke. Untuk kita supaya ini berfungsi, gitu loh. Maksudnya untuk paroki tertentu saja? Enggak, untuk semua, tapi wilayah gerejawi. Oh, oke. Sementara yang wilayah ini, yang kontekstual, ini kan sifatnya berubah-ubah. Yeah. Ini kita responsif pada zaman, itu kita menanggapi zaman, gereja ambil bagian, berpartisipasi, keluar membuat kerajaan Allah, gitu ya. Dalam arti kebaikan bersama. Itu peran kita ke sana, begitu. Bisa dipikirkan begitu, Lalu jelang akhir nih, nanti kita ini skemanya begini ya. Kalau sudah sampai ke visi pastoral ini, tadi kita memulai dari cinta ya, lambang cinta love ini ya. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Lalu kita akan berakhir pada cinta lagi, bahwa seluruh kegiatan kita, hidup menggereja kita, itu didasarkan pada kesadaran bahwa Allah tinggal bersama dengan kita. Kita tidak sendiri, kita berjuang bersama Allah. Dan itu kita sadari betul sabda jadi daging dan tinggal bersama kita. Jadi ini yang menggerakkan itu ini. Ini yang menggerakkan, yang membuat kita berkobar lalu bergerak. Karena kita bersama Allah, bukan seperti organisasi masyarakat yang melulu duniawi, target tercapai, nggak ada Tuhan itu. Gitu. Setelah lihat dari data, lalu ketahuan, cuma tinggal dirangkum, selesai lalu kita di situ. Putuskan di situ, gitu kita pilih ini. Bukan begitu ya? Lalu kita kerjakan. No. Yohanes mengatakan, Injil Yohanes, sabda sudah jadi daging manusia, tinggal di antara kita. Nah, kita ini bergiat ini karena Allah tinggal bersama kita. Kita bisa menemukan, mengalami Allah dalam setiap peristiwa dan kegiatan pastoral kita, pelayanan pastoral itu. Luar biasa Romo, 400 orang yang nanti akan dikumpulkan, harapannya begitu keluar beres dari Muspas tanggal 21, itu penuh dengan sukacita, penuh dengan lope-lope itu lope-lope tadi. Dan berkobar untuk berkorban untuk bergerak ya. Jadi harusnya itu akan menjadi gerakan bersama seluruh umat Gereja Katolik di Keuskupan Bandung, karena munculnya dari bawah gitu ya. Dari bawah, dari lingkungan, dari pengalaman yang senyata-nyatanya dialami oleh Gereja Katolik di Keuskupan Bandung, kita semuanya, dan semoga hasil rumusan itu juga akan berbuah sangat baik. Balik lagi ke sana. Jadi harapannya itu ya Mo, dan kita bisa bergerak bersama buat masyarakat juga ya. Jadi bukan hanya untuk internal saja, tapi untuk keluar tapi juga. Untuk keluar juga. Karena menanggapi konteks juga. Kita tidak boleh menjadi gereja bagi dirinya sendiri. Gereja itu hadir diutus Tuhan untuk ke dunia. Gitu. Dan ke dunianya itu yang mana? Nah, kita yang bicara nanti di Muspas begitu. Dengan data-data ini. Ngomong-ngomong ya Romo, ini dari sekian banyak merumuskan segala kepusingan ini, apakah selama merumuskan ini ada pengalaman apa di tim perumus sendiri nih? Berenam ini setengah matikah, pusing sampai juga tidak berkobar, atau butuh cara untuk mengobarkan juga semangat itu? Saya tidak tahu para perumus yang lain ya. Tapi kan pengen tahu ya, kita kepo maksimal ya. Saya misalnya hanya paling 2-3 kali kontak dengan misalnya dengan Romo Atmo kan, beliau dia teolog toh. Terus saya tanya, gimana ini yang begini ini? Konsepnya apakah begini? Kami berdiskusi itu. Dan dalam diskusi itu, diskusi kecil itu, hanya di jalan gitu. Romo Atmo mengatakan, gereja tidak boleh jatuh hanya dalam sisi manusiawi saja. Gitu. Allah bersama kita, itu harus disadari itu. Gereja itu ya manusiawi ya ilahi, berada dalam konteks gitu. Jangan sampai jatuh dalam keduniawian rohani gitu loh. Jadi seolah-olah
rohani, sebenarnya duniawi. Kecewa, patah. Yeah. Gitu. Nah, kalau saya sendiri mengalami ini ya, ini betul, saya juga berdoa. Paling tidak salah satu doa saya bertanya pada Tuhan juga. Tuhan Yesus, ini yang kami tawarkan rumusan ini benar nggak? Iya. Gitu. Apakah ini sesuai dengan yang kamu rancang? Gitu. Kalau yang kami rancang ini gitu. Tapi ini benar nggak ya? Gitu. Ini yang saya. Karena ini suara masyarakat dan warga gereja. Apakah yang kami rumuskan ini iya. Memang kau rancang begitu atau enggak? Kalau misalnya enggak, ya tolong nanti diluruskan. Ya kami bekerja di wilayah manusia. Ini mengemban amanat. Ya, tapi tetap harus ada dialog itu. Saya berdoa juga. Apakah ini udah benar? Kalau enggak, nanti tolong diluruskan. Percaya, yakin ya Romo, bahwa semua atas tuntunan Roh Kudus itu harus akan baik adanya. Harus begitu. Kita mengupayakan segala macam wilayah manusiawi kita sebaik mungkin, tapi jangan lupa Allah itu tinggal di antara kita. Gitu. Jadi kalau buat Romo sendiri, selama merumuskan kegiatan Muspas ini gitu ya, untuk mempersiapkan ini, ada suka dukanya sedikit, Romo, sebelum kita mengakhiri pembicaraan. Saya yang suka luar cita biasa ini, ada sukacita. Ya? Karena saya menikmati diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan. Itu mengharukan. Mengharukan. Saya baca data-data itu mengharukan itu. Karena ada arus kuat itu, kehendak untuk ayo kita bicara, kita terasa ya Romo? Saya sih merasakan itu. Dari data itu saya merasakan, dari rapat-rapat. Bukan hanya karangan yang sengaja dibikin bunga-bunga, bukan ya Romo? No. Bukan ya? No. Ada suasana itu dan saya sih terharu ya itu. Aduh, luar biasa ya Sobat Komsos. Romonya saja yang merumuskan merasa terharu. Jadi harapannya keharuan itu akan mewujud dalam sebuah langkah yang jauh lebih positif lagi. Semoga. Semua gerakan yang nanti akan dirumuskan di tanggal 19 sampai dengan 21 ya. Dan kalau kita mau bicara soal musyawarah pastoral, kayaknya itu aja dibahas dalam 3 hari. Bahkan sudah dimulai dari Mei ya, Romo? Dari Mei sampai sekarang bulan September sudah sekitar 4 bulan belum selesai. Terpaksa harus di ending karena harus ada puncak dan kita harus merumuskan, dipaksa untuk bergerak ke sana gitu ya. Tidak akan selesai ya Romo. Kita akan akhiri dalam hanya kita obrolan kita ini 30 sampai dengan 60 menit, masih panjang perjalanan. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di sini dalam Dia tersenyum lebar karena Romo Suni merasa bukan saya yang harusnya berdiri di sini. Iya, saya itu punya 2 kelemahan. Apa? Kalau di TV, di monitor begini itu saya itu jelek. Terus bahasa saya tuh actionnya tuh medok. Saya tuh nggak pede soal itu. Katanya jelek. Apakah Anda melihat Romo Sunu yang wajahnya ganteng ini jadi jelek? Enggak, karena sudah bicara soal Muspas dan buah-buah kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi pasti nggak akan jelek ya. Terus medoknya tadi, apa medok? Enggak, tadi ada banyak bagan luar biasa, flowchart yang sudah beliau buat. Ini luar biasa sekali. Jadi yang lain-lain itu terkalahkan dengan sesuatu yang sangat positif buat umat. Gitu. Masuk Pak Eko. Ya Romo Sunu ya. Sebagai closing statement deh Romo, apa kira-kira nih harapan Romo sendiri akan berlangsungnya Muspas yang nanti nih 19 sampai dengan 21 September. Harapan saya pribadi ya. Iya. Oke, harapan saya pribadi, moga-moga Muspas yang sudah kita mulai sejak Mei ini betul-betul menjadi upaya kerja keras kita, ketekunan kita, dan mungkin ya pengorbanan kita dengan macam-macam pekerjaan yang sangat berat itu bersama Roh Kudus. Masih PR panjang ya Romo. Semoga jadi bukan hanya kita, bersama Roh Kudus. Tetaplah berjalan terus bersama dengan Roh Kudus. Sukses terus ya Romo Sunu buat Muspasnya nanti. Semoga apa yang tadi diharapkan juga dengan penuh doa dan tuntunan Roh Kudus itu terlaksana sedemikian baik adanya gitu. Semoga juga sungguh menjadi kesempatan. Kalau lihat kan ini
kesempatan untuk mengevaluasi, kemudian juga merefleksikan perjalanan pastoral Keuskupan Bandung meskipun selama 10 tahun terakhir, tapi ini untuk 5 tahun ke depan, ya Romo Sunu ya. Dan semoga gereja menjadi lebih hidup, berkembang, tapi tetap mengakar sehingga juga bisa jadi berkat buat umat di Keuskupan Bandung, begitu. Oke, terima kasih sekali loh Romo Sunu. Sama-sama. Sudah ngobrol panjang luar biasa bersama dengan saya, dan semoga Sobat Komsos tidak akan selalu kangen ya dengan Romo Sunu. Sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi panjang dengan Romo Sunu atau Romo-Romo yang lainnya, Romo ya. Dan selalu kita tiba di ujung acara. Meskipun kita nggak bisik-bisik nih ngobrolnya dari tadi, tapi padahal kita adanya bisik ya, adanya di bisik ya, di bincang asik. Dan selalu kita juga menghimbau Anda semua, sobat-sobat Komsos, untuk tetap menyaksikan bisik ya, dengan obrolan yang lain, di kesempatan yang lain, dengan tema yang lain, episode yang lain. Tapi pokoknya kita harus terus bincang asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Bye! Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Gusti ngaberkahan.